Halo smart viewers, welcome to Movie Freak, di mana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright. Ada suara siapa? Tapi ntar dulu. Di episode kali ini kita tidak membahas review film. Di sini kita akan membahas talk show, film yang akan sebentar lagi tayang di bioskop. Kita akan menghadirkan salah satu case yang ini tentu para smart viewers seharusnya udah pada nggak asing nih, yaitu Mas Buki Basudewa Mansyur. Sepi ya? Sedih ya? Happy ya, dong gitu dong. Nah Mas Buki ini biasa disapa oleh Mas Buki. Beliau ini seorang aktor, producer musik, DJ, dan berasal dari Indonesia. Betul. Indonesia. Nah terus juga Mas Buki ini kan sempat mengikuti komunitas teater di kampusnya dulu ya Mas. Bener. Sebenarnya gue mulai acting tuh dari situ sebenarnya. Oh, terinspirasi dari situ. Iya. Dulu tuh pas di kuliah gue yang gue nggak bakal mention karena katanya rival. Gue waktu itu sebenarnya dipaksain sama temen gue untuk ikut teater. Untuk jadi ekskul teater klub gitu, terus kayak akhirnya dari situ gue kayak passion baru. Akhirnya malah lanjut jadi aktor. Lanjut jadi filmnya 8 juta views lagi. Betul. Nah gitu. tapi kita nggak ngebahas film yang 8 juta views itu Mas di sini. 9,1 sorry. Oh sekarang udah 9,1. Iya alhamdulillah. Sorry congkak dikit boleh dong. Oh iya nggak apa-apa dong. Expect gak sih Mas? Apa? 9,1 expect gak? Nggak, jujur. Nggak expect ya? Jujur nggak expect karena kayak ya udah gue kelar dari situ. Kayak maksudnya karena emang mungkin gue shooting days-nya dikit ya. Iya. Dan karakter gue memang nggak segitunya dan gue readingnya juga nggak sebanyak itu. Jadi kayak ini karakternya asik, produksinya asik. Tapi ya kelar dari situ oke, gitu. Ternyata cuy 9,1 gila. Itu sih kayak jadi lumayan jadi lumayan lesson sih untuk gue kayak ternyata semua you never know, you know what I mean? Benar. Any project yang gue ambil tuh ternyata bisa kayak jadi apalagi film komedi kan. Iya gitu kan, gue kira ya udah project asik-asikan aja gitu. Meskipun emang skripnya bagus sih jujur menurut gue. Tapi itu kan film komedi. Yes. Nah, yang mau kita bahas ini film horor nih Mas. Back to Indonesian again, film horor lagi. Of course. Specialty. Betul. Next projectnya ini berjudul Pusaka. Betul. Nah, boleh cerita nggak sih Mas? Premis simpelnya ini kayak apa? Jadi filmnya bakalan berawal dari ada gue, terus habis itu nanti spoiler gue ceritain semuanya. Enggak, intinya ceritanya gue karakter gue itu adalah Randy Wisangko. Randy Wisangko. Nah, gue itu mewariskan rumah yang berisikan pusaka-pusaka koleksi bokap gue. Nah, bokap gue itu in his will dia tuh minta gue untuk jadiin rumahnya itu jadi museum. Oke. Gitu. Jadi gue hire a bunch of these new people untuk nge-renovasi rumah gue. And then one thing led to another. Rencana lah. But I mean it's something unique, you know, kayak biasanya kan kalau film-film horor Indonesia tuh identiknya dengan kuntilanak. Betul. Pocong. Betul. Petisis benda mati gitu. Betul. Gak tau benda mati apa enggak ya. Tapi yang ngebedain film ini apa sih Mas? Menurut gue yang ngebedain itu adalah this film is very very gory. Dan subgenre horornya itu Monster in the House. Jadi gue sih pas baca skripnya, meskipun beda ada beberapa draft ya, yang dimana draft akhirnya itu agak berbeda dikit dari initial draft yang kita dikasih tahu. Tapi still esensinya tuh masih itu yang kayak gue suka banget. Soalnya it's very gory dan kayak interesting juga, ngebawa benda pusaka yang kayak it's very Indonesian, right? Iya. Dan kayak referensinya juga dari Evil Dead Rising. Jujur salah satu yang bikin gue pengen banget join produksi ini itu adalah karena gue sebelum ini film horor gue kan cuma Pamali. Iya, Pamali Dusun Pocong, benar. Dan di situ mati gue tuh kayak cemen banget gitu. Tapi di sini laki banget ya. Di sini kayak keren banget gitu kan, kayak wow. Iya. Gitu, dan ada action scenes-nya juga gitu. Nggak tahu, gue ngerasa di sini gue lebih dinamik aja. Makanya gue pengen banget ikut gitu. Soalnya ada action scenes, ada bunuh-bunuhan and all that stuff. And I'm involved in those. Jadi kayak ya itu yang bikin gue sangat paham. Itu benda pusakanya itu kayak keris atau gimana sih Mas? Keris. Oh keris. Ada Raden Kian Santang ya katanya? Harus di scan dulu Pak. Oh di scan dulu.
Itu Curious ya, mohon maaf ya. Curious apa Chris? Chris dibacanya cuy. Bukan Curious. Sebenarnya Chris cuy kalau misalnya if you look it up. Oke. Anyways, yes. Chris. Nah. Yang dimilikin bokap gue. Oh, jadi punya bokapnya Mas Buki. Asli. Koleksi. No, bukan gue. Oh, masih di filmnya. Iya. Gitu. Nah, Mas, ini ngomongin benda pusaka yang di Curious ini. Iya. Ini kan di zaman sekarang BCA ini atau BRI sih sebenarnya. betul. Kebetulan emang kita ada kolaborasi sama BCA. Mas, ngomongin benda Chris tadi ini bukan Curious BCA. Nah, benda pusaka ini kan orang tuh kan bisa dibilang kayak pros and cons gitu kan, kayak percaya atau nggak percaya gitu kan. Tanggapan Mas Buki ini sendiri kayak benda pusaka di zaman sekarang ini patut nggak sih dipercayain? Jadi pros and cons-nya enggak, benda pusaka honestly in my opinion kayak benda pusaka itu ya tergantung dari orangnya lagi ya, percaya atau nggak percaya. Relevansinya juga I don't know, it depends on people, kayak how you are brought up, kayak lu percaya atau enggak. Benda pusaka itu beneran ada isinya atau enggak, you know, all that stuff. Tapi ya kalau misalnya kita dengar dari cerita-cerita zaman dulu ya, kayak maksudnya tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka masing-masing pastinya punya benda pusaka sendiri. Apa namanya, tongkat komando, siapa ya itulah ya. Tapi ada jinjinnya atau apalnya lah itu ya. Ada isinya gitu-gitu, kayak ya kepercayaan ada banyak lah maksudnya. Apalagi kalau misalnya lu ada keturunan kerajaan gitu kan. Dan sebenarnya yang lucu, gue nggak tahu ya ini benda pusaka atau enggak. Tapi ever since my grandma passed away, which is like 3 years ago, 3 or 1 or 2, gue tinggal di rumah nenek gue. Oke, ini menarik nih. Gimana? Terus gue lagi ngerogoh-ngerogoh, gue lagi explore lah lemari nenek gue, rumahnya, bla bla. Soalnya gue tinggal di situ. Gue ketemu cuy, apa namanya kayak tongkat gitu. Itu bisa berubah jadi ular? Bisa berubah jadi mobil gitu, jadi Tesla di luar gitu. Nah, pengen sih kalau gitu, gue kayaknya nggak usah kerja di sini sih ya. Betul, pengen banget sih. Enggak, tongkat gitu, Pak, kepalanya tuh kepala elang gitu atau burung apa, dan berat banget, it's way heavier than it looks. Nanti fotonya ada di sini. Gak gitu ya, gak bisa gitu. Tapi Mas itu kan tadi punya neneknya kan. Kalau dari Mas Buki punya nggak sendiri? Gak ada ya. Dan gue nggak tahu, soalnya it's very interesting. Ini percaya nggak percaya? Gue I still have it till this day di kamar gue. Gue nggak tahu itu ada isi atau enggak. Tapi gue nanya ke temen gue yang katanya bisa lihat. Gue kepoin terus kan, gue tanyain terus ke dia. Terus dia bilang sebenarnya ini si benda ini dia nggak ada isinya. Tapi penjaga lu ngomong ke gue, penjaga lu mereka nggak suka kalau lu kepoin nih barang. Dan barang itu masih ada di kamar Mas Buki sekarang. Tapi gue nggak tahu ya itu beneran pusaka atau enggak, atau ya we never know sih. We never know. Kalau ngomongin benda pusaka ya, kayaknya kalau Gen Z zaman sekarang kayaknya agak susah percaya kayak begituan ya. Mereka kayak lebih percaya zodiak kayaknya. Nah, betul sekali. Kebetulan gue Aries. Betul. Lo apa juga? Lu Aries kayak let's go man. Bucin abis kita. Ember, bucin banget. Dan kita sangat karismatik. Keren, luar biasa. Dan alhamdulillah nanti akan banyak duit ya. Amin ya Allah, 2024 banyak duit. Amin. No, but yeah. Banyak project. Tapi ya sih Gen Z makin kesini. Tapi enggak juga sih cuy. Soalnya kalau misalnya gak tau ya konten lu di TikTok FYP lu apa, tapi di konten FYP gue di TikTok banyak banget yang kayak superstitious, yang kayak mystery gitu-gitu. Tau gak sih yang backsoundnya gitu-gitu, tau sih lu? Iya itu tuh. Jadi banyak sih. Jadi sebenarnya yang superstitious masih banyak sih jujur. Iya. Gitu. Semoga kita Aries Gang ini ya rezekinya lancar terus ya. Nah Mas, ngomongin soal pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Ini di film pusaka nih, kira-kira Mas Buki kenapa sih tertarik gabung sama film ini? Apa karena tadi benda pusaka neneknya, aduh ini ngomongin benda pusaka ya udah gue gabung di sini gitu loh. Itu tadi yang gue jelasin tadi, yang apa namanya yang bikin gue tertarik tuh itu adegan-adegannya seru banget. Apa namanya, ada banyak action scenes, darah, bunuh-bunuhan. It's very gory. Dan referensinya juga Evil Dead Rising, and it's very good, I feel like. Dan penulisnya juga one of my very good friends, Mas Monji Atmojo, yang nulis Sleep Call. He's the writer, Mas Monji. Nah dia yang nulis pusaka juga.
Iya, yang nulis Pusaka juga, Mas Monji yang nulis Pusaka, dan itu kita juga closely work together juga. Gue ngobrol sama Mas Rizalnya juga, tapi banyaknya juga sama Mas Monjinya juga. Mas Monji dia kind of tailor the character to me, a little bit, dan dia juga ngasih gue and all the other cast juga, dia ngasih kita masing-masing playlist lagu-lagu untuk karakter kita. Jadi mood karakternya tuh kayak gimana? Nah itu lagu-lagunya. Kalau Mas Buki lagu Hindia apa lagu? Nah kebetulan Avicii. Avicii. He say one day. Jadi happy banget karakternya. Iya. Gitu. I'm kidding of course. Lagu-lagunya lumayan depresif banget ya. Jadi it was a very interesting state of mind. I see. Mas, ini kita sedikit berteori ya Mas ya. Yes. Ini kan film Pusaka ini kan mengangkat benda pusaka. Nah ini kalau ngomongin film ini tuh jujur aku sebenarnya agak inget sama salah satu film Rizal Mantovaning sebelumnya juga, yaitu Mangku Jiwo. Ini sebenarnya ada keterkaitannya atau gimana sih Mas? Nggak ada sih. Oh nggak ada? Wah gue nggak tahu ya. Mungkin backdoorsnya Multivision mungkin ada, tapi dari sepengetahuan gue nggak ada. Nggak ada? Iya, nggak ada. Palingan nggak jadi gue mau ngejok tapi kayak sok ngelawak mulu dari tadi, maaf ya. Nggak apa-apa. Biar happy. Biar enjoy gitu. Biar enjoy ya. Tapi setahu gue nggak ada ya. Oke, siap. Mas, tadi kita berbincang soal Pusaka nih. Nextnya ke depannya ada apa lagi nih Mas? Nextnya ada Pusaka, terus ada sebenarnya setelah Pusaka tuh gue ada beberapa project juga. Boleh di-spill dong apa? Gitu. Katanya mau rilis single terbaru ya. Boleh. Benar. Jadi sebenarnya I have a lot of things coming up. Ada single coming out namanya Amen. And itu salah satu single dari EP gue. EP. And I really want to talk about it, the concept, tapi nanti aja kalau misalnya gue udah mau rilis. But yes, gue ada single called Amen featuring PB Glass. She's an excellent rapper. Dia dari girl group Glass namanya. I know. Itu. Terus gue ada juga Pengantin Iblis. Sama nanti Pulau Hantu juga. Itu di tahun 2024 ini juga semuanya atau? Hopefully ya. Kalau Pengantin Iblis juga 2024 setahu gue. Dalam waktu dekat ini atau? Hopefully soalnya kemarin first looknya udah baru banget rilis. Gue posting di Instagram. Terus dari promonya sih tulisannya 2024. So hopefully this year. Tapi kalau Pulau Hantu gue gak tahu, soalnya baru kelar syuting Maret kemarin kalau nggak salah. Jujur gue tertarik banget lagi sama Pulau Hantu. Ya. Seru. Zaman 2010 ke bawah Pulau Hantu gitu kan. Tapi kita rebranding kalau kali ini. Konsep ceritanya beda kan? Iya, kan kalau dulu kan ya gitulah ya. Iya, tahu. Zaman segitu ya. Iya, horor-horor di tahun 2010 ke bawah kan. Kalau sekarang emang it's very story driven sih. Iya. So I'm very excited for the future. Alright, kalau gitu Mas, thank you banget udah discuss sama kita hari ini. Thank you juga udah ngebahas tentang film Pusaka dan beberapa project lainnya yang interesting. So happy talk with you guys. Thank you so much for having me and semoga Binus TV sangat sukses. Amin. Siap. Dan kalian semua juga sukses, tim-timnya di belakang layar. Siap. Di belakang layar. Di belakang kamera. But thank you so much for inviting me. It's been an honor. Oke, Smart Viewers, kurang lebih kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya di Binus TV YouTube channel biar gak ketinggalan video-video terbarunya. See you guys on the next video. Bye.